rupanya orang kurang paham ya antara perbedaan yang disebut magang di Jerman ya. Saya bicara per point of view saya tentunya dari Jerman, lalu nanti kita bandingkan dengan bagaimana di Indonesia tanpa bermaksud untuk mengajari karena ibu bapak di sini pasti lebih berpengalaman ya dengan sistem di Indonesia. Mungkin nanti bisa saling melengkapi mungkin ya itu. Dan variant job itu artinya bekerja di musim liburan. Pekerjaan, jobnya itu pekerjaan yang ditawarkan di musim liburan. Lalu yang terakhir juga terkait dengan kesempatan kerja di Jerman. Seperti apa sih eh, apa bursa pasar pasar tahu pekerjaan yang ditawarkan di sana ya mungkin ini ini kemarin menjadi salah satu obligasi kita juga karena saya nyampaikan ini dari Yayasan Indonesia Jerman kemarin ini sebagai saya salah satu tim di Yayasan Indonesia Jerman ini kemarin hari Jumat kemarin Alhamdulillah kita sudah buka forum ini. Hmm, karena mau tidak mau, ini seperti satu hal yang tidak bisa disepelekan karena menyangkut hubungan bilateral. Jadi eh, karena jumlahnya masif gitu ya. Jangan sampai kita ini nanti salah menyalahkan sistem di Jerman, tapi sebenarnya yang ternyata yang salah adalah kita sendiri. Nah, ini yayasan sedikit tentang Yayasan Indonesia Jerman ini adalah satu yayasan yang didirikan oleh almarhum Marsikal Soekardi, saya manggilnya Om Soekardi, lalu juga almarhum Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Sudiarto. Ini beliau ini ahli tentang kurikulum ya terutama dan juga eh, sahabat saya Anis Daud alumni Jerman juga. Nah, alasannya mereka menyediakan matrikulasi ya persiapan bagi eh, mereka-mereka yang mau kuliah di Jerman. Jadi kita merasa terpanggil dan merasa harus meluruskan karena juga ada sampai dikeluarkan informasi publik dari Kedutaan Besar Jerman. Oke. Nah, asal muasalnya ini adalah kita mulai dari magang ya, magang dan MBKM. Di dalam MBKM itu saya mencoba cari seberapa detail disebutkan tentang hal magang ya. Eh, cuman intinya MBKM memberikan peluang atau untuk mahasiswa mengambil mata kuliah di luar kampus dan atau seperti mengikuti pertukaran pelajar, magang atau mengikuti kegiatan lain yang mendukung. Nah, secara undang-undangnya sendiri saya jadi bingung. Saya mencari seperti apa ya kita meregulasikan sebelum turun sebagai kebijakan di universitas masing-masing. Lalu saya mencoba eh, cari, ternyata undang-undang besarnya adalah di Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian untuk detailnya diatur di Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan. Jadi magang itu adalah praktek kerja lapangan. Ini adalah dua hal yang berbeda dengan variant job. Nanti saya coba diskusikan lebih lanjut ya. Dan magang ternyata yang saya dapatkan dari informasi, mudah-mudahan saya salah dan bisa diluruskan, tidak selalu menjadi bagian dari kurikulum formal di universitas-universitas di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan di Jerman. Di Jerman semua prodi itu wajib melakukan magang. Kita wajib magang kalau saya waktu itu sebagai aerospace engineer, saya memulai masuk dari Fakultas Teknik Mesin, maka selama saya di Teknik Mesin saya harus magang. Total secara keseluruhan kita harus magang 6 bulan. Itu peraturan itu ada dan masih ada sampai sekarang. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang di arsitektur, mereka juga harus magang dengan
apa keharusan kompetensi yang harus dikuasai selama magang itu. Dan hal tersebut diketahui oleh industri ataupun institusi-institusi yang menerima mahasiswa magang, gitu ya. Nah, ini di sini ternyata masih ada celah di sini, teman. Saya nggak tahu betul atau enggaknya ini saya belum mendalami lebih jauh ya. Dan magang di universitas dapat menjadi bagian dari mata kuliah tertentu dan dapat dilakukan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, eh, ini yang membedakan juga. Jadi, kalau kegiatan ekstrakurikuler itu kan boleh iya, boleh enggak gitu ya. Kalau kami wajib. Jadi, magang buat kita itu, kita dulu harus magang 1 bulan sebelum bisa mulai kuliah misalnya. Nah, harus dibuktikan dengan apa? Artinya nanti dari ada surat dari tempat kita magang bahwa si A, si B atau si Lili sudah melakukan apa-apa yang harus disyaratkan untuk teknik mesin. Nah, itu surat itu sebenarnya itu entry point. Dalam proses semua ini, itu tidak ada faktor biaya yang dikenakan. Ada kalau memang tenaga magang ini diambil sebagai bagian dari pekerjaan di institusi atau di perusahaan tempat melakukan magang, mungkin akan ada remunerasi dalam bentuk transport. Tapi tidak, biasanya kalau kita magang itu dibayar, kalau yang dibayar pun dibayar minimum ya, jauh di bawah UMR-nya Jerman sendiri gitu. Saya sendiri selama saya magang, saya tidak pernah dibayar karena buat saya lebih penting untuk mendapatkan surat pernyataan bahwa saya sudah memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ditentukan oleh kampus. Ini 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 satu hal yang mendasar. Nah, kasus yang timbul kemarin ini, pengiriman 1.000 lebih mahasiswa atau berangkatnya 1.000 lebih mahasiswa ke Jerman, itu dengan eh, dipakai istilahnya magang. Nah, di sini ada kesalahan fatal nih sebenarnya, karena mereka pergi bukan di saat liburan eh, apa tapi yang sebenarnya mereka lakukan itu bukan magang. Karena kalau magang tuh harus ada suratnya. Apa nih yang harus dilakukan? Itu ada ketentuannya. Yang mereka lakukan adalah mengambil variant job atau pekerjaan di musim liburan ya. Nah, sebelum itu ini di Permendikbud ini apa-apa aja yang perlu dilakukan eh, apa yang diatur ya dalam magang. Dan ini kalau aturan ini tidak kurang lebih sama dengan di Jerman. Oke, nah sekarang kepada fatalities yang terjadi, mereka dikatakan mereka melakukan variant job, kerja liburan di Jerman. Itu apa ya? Kerja liburan di Jerman itu pertama dia harus libur. Kalau dia status mahasiswa, dia harus libur dari kampusnya. Sementara musim liburan kampus di Indonesia tidak sama persis dengan liburan di Jerman. Jadi sebenarnya ada lagi yang apa ya? Kalau kami dulu di luar variant job, kalau kita punya kartu tanda mahasiswa, kita masih bisa joben bekerja ya, tapi tidak bisa full. Jadi kalau fullnya itu 40 jam seminggu, kita hanya boleh 20 jam, separohnya gitu. Dengan ketentuan-ketentuan semua yang sama seperti pengambil pekerjaan di situ. Nah, bagus sebenarnya untuk magang atau variant job ini bagus, harus dilakukan saran saya. Karena apa? Karena kita eh, diajarkan untuk menjadi mandiri dan mulai mengenali bagaimana nanti kita masuk dunia kerja. Nah, di Jerman kalau ada posisi-posisi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, itu bisa diposting dan mereka selalu menyarankan
pada setiap mahasiswa untuk berhubungan langsung dan bertanya langsung. Jadi biasanya tidak melewati headhunter ya istilahnya. Headhunter itu dipakai untuk orang-orang yang sudah punya kualifikasi atau high profile entry. Kalau magang atau variant job itu biasanya low profile entry, jadi skillnya masih rendah, belum punya pengalaman, itu biasanya yang dipakai. Dan memang tendensinya lebih ke pekerjaan fisik. Ya, variant job ini bisa ditawarkan kalau zaman sekarang ini jadi mudah karena di online itu banyak sekali kalau rajin ya nyari itu bagus-bagus sebenarnya pekerjaannya. Dan yang membedakan variant job itu tidak menanyakan kita kuliahnya di jurusan apa. Variant job ya simply pekerjaan apapun. Pekerjaannya ya bisa itu ya jadi saya pernah kerja di pabrik Atari ya komputer zaman dulu. Dulu itu belum ada otomatisasi, jadi motherboard itu kalau dipasang itu manual, jadi harus pakai tangan. Itu ya pakai tenaga-tenaga orang yang kerja variant job selama musim liburan. Kita tujuannya kalau outcome-nya dari variant job itu pertama kita kenal orang, kita tahu dan terlatih untuk masuk ke dalam siklus pekerjaan di industri. Yang ketiga, kita dapat uangnya. Biasanya uangnya ini yang menjadi daya tarik buat mahasiswa ya, terutama saya waktu itu. Karena dengan itu saya bisa pulang ke Indonesia tanpa memberatkan orang tua gitu ya. Nah, ini ada kriteria-kriteria. Jadi selama apakah variant job hanya dilakukan oleh mahasiswa? Tidak, siapa aja bisa. Dan selama musim variant. Kenapa harus ada variant job di Jerman atau di negara-negara yang memperlakukan seperti itu? Karena di sana di Jerman itu cuti itu 30 hari kerja. Jadi 6 minggu. Ya, kalau bayangkan 6 minggu banyak orang, bukan cuma satu. Kalau itu biasanya diambil hampir bersamaan tuh musim panas, musim libur panjang ya, musim panas bisa sama keluarganya pergi, di musim dingin dekat peraya apa akhir tahun, Natal dan Tahun Baru itu juga favorit biasanya waktu-waktu kita hunting variant apa getting joben ya jadinya karena banyak pekerjaan yang harus ditangani, yang tidak butuh kualifikasi tinggi gitu ya. Atau juga misalnya seperti kalau Paskah nggak terlalu panjang, paling cuma 1 minggu. Tapi kalau yang 6 minggu itu pasti ada. Dan memang itu yang selalu ditawarkan. Ini sudah terjadi mungkin dari tahun pasca Perang Dunia Kedua itu udah memang seperti itu mekanismenya dan selalu menjadi ajang para mahasiswa nantinya. Kalau mahasiswa yang ngambil variant job ini itu untuk mengenal industrinya dan kemungkinan untuk menjadi pemberi pekerjaan pertama gitu. Kalau dia bagus, performanya bagus, dia bisa di hire sebagai fresh graduate nantinya kalau udah lulus gitu ya. Nah, apa sih kalau misalnya saya bilang ada orang Indonesia mau mengambil variant job di Jerman. Jerman membolehkan nggak? Membolehkan. Ya, tapi syaratnya itu sama. Semua itu sama. Ada 4 hal yang tidak bisa, tidak pasti biayanya akan lebih besar. Yaitu untuk visa, untuk tiket, akomodasi, dan asuransi. Asuransi ini wajib kalau di Jerman karena eh, mereka punya sistem kayak asuransinya kayak BPJS ya di situ ya. Jadi even untuk mereka yang tinggal 3 bulan atau traveling aja harus ada asuransi ya. Sekarang kalau nggak dikasih visanya. Terus ada pembuktian asuransi. Tapi asuransi ini nggak bisa diakal-akalin. Atau saya tidak menyarankan untuk itu diakal-akalin. Kenapa? Kalau kita punya asuransi coverage-nya dan pelayanannya itu bagus di Jerman standar apapun asuransinya. Tapi begitu tidak ada asuransi itu mahal sekali.
Ya karena apa itu pakai euro ya bayarnya dan nggak bisa nggak memang nggak harus uangnya di depan tapi harus ada jaminan dan itu bisa menjadi satu eh, kalau jumlahnya banyak akan menjadi catatan dalam hubungan bilateral. Kenapa orang Indonesia begitu banyak datang ke Jerman tetapi tidak membuka asuransi. Ini banyak kasusnya, salah satu kasus yang, atau salah satu catatan yang diberikan dari kedutaan adalah itu, eh, begitu sakit, terus nggak tahu mesti ngapain. Nah ini nih, ini yang bahaya ya. Jadi di sana itu semua untuk jenis pekerjaan, baik untuk eh, masyarakat dari EU atau dari non-EU itu pasti akan melewati namanya ZAV ya, ZAV, Zentrale voor Auslands- und Fachvermittlung ya. Jadi memang ada satu badan khusus yang melakukan special services untuk pekerjaan, untuk jobs gitu ya. Dan itu selalu terbuka dan ada selalu orang yang bisa dihubungi. Jadi yang selalu ZAV atau ZAV ini saya sarankan langsung berhubungan dengan mereka. Tanyakan karena mereka yang tahu aturan-aturannya, pasal-pasalnya. Kalau ada hal yang tidak terpenuhi atau mencoba di skip, maka akan terjadi eh, apa ya pelanggaran pelanggaran pada ketetapan untuk pekerjaan itu menjadikan mereka menjadi pekerja gelap dan pekerja gelap ini eh, kasusnya berat akan ujungnya itu bisa dideportasi. Nah, jadi catatan-catatan seperti inilah yang masuk dan kita perlu meningkatkan awareness. Bagus kalau kita misalnya memang punya. Anak saya begitu lulus SMA, saya udah sarankan kamu magang. Ya, saya coba encourage. Apa yang bisa dikerjakan? Saya bilang kalau di Jerman itu bisa loh kita ke Starbucks atau ke ini ya untuk membuka magang. Kita coba ya mau Starbucks di Indonesia menerima magang itu kalau sudah lulus S1 baru bisa magang di Starbucks. Padahal pekerjaannya kan low skill entry-nya itu low skill bukan pekerjaan yang harus membuat kita harus mikir atau apa itu kan rutinitas bisa dilatih gitu ya. Nah itu kalau di Jerman itu terbuka nggak masalah. Kalau di sini rupanya masih prestis seolah-olah gitu ya. Padahal pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang bisa membuat apa ya kita atau anak-anak kita itu menjadi mandiri dan punya disiplin. Ya, saya sangat menyarankan sebenarnya makin banyak ngejob ya. Kalau dulu saya nggak pernah nggak ngejob. Selama nggak hanya di musim liburan, begitu saya udah dikenal, saya bisa kerja di kampus. Saya bisa jadi asistennya, asisten profesor untuk menyiapkan materi presentasi atau apapun. Dan itu bisa. Dan selalu ada perjanjiannya dan kita yang diajarin sama mereka apa hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Nah, variant job itu adalah bukan magang, yang jelas itu. Jadi outcome-nya magang itu adalah surat keterangan bahwa kita sudah apa, comply dengan ketentuan atau prasyarat yang diberikan oleh kampus sesuai dengan bidang studi kita. Itu ultimate goal-nya itu. Masalah dibayar atau enggak itu secondary. Nah, kalau variant job itu pasti ujungnya dibayar, pasti ujungnya buat nabung, cari uang, buat nambahin gitu ya. Tapi ya di samping itu memang kita punya mendapatkan keuntungan lain yaitu pengalaman dan juga kenalan seperti itu. Nah, ini yang eh, hal-hal aturan ini jelas. Nah, kalau kita kurang paham, makanya di sini yang saya
Artinya kita dari Yayasan Indonesia Jerman itu selalu akan menghimbau dan kita mencoba campaign hal ini bahwa udah lama ya, bukan hanya kita dan ada banyak institusi Jerman juga ya, ada DAD, ada apa GIZ, ada SIM, ya banyak sebenarnya. Paling tidak bisa kita kita yang memang mendalami di bidang itu banyak sekali apa ya kita gampangin atau banyak agensi, tapi kebanyakan memang dari daerah. Nanti saya tunjukin. Agensi itu ya menggampangkan seolah-olah itu bisa dibayar. Di Jerman itu enggak perlu informasi seperti ini tuh tidak berbayar di sana. Semua diberikan dan ada kalau memang mau dicari gitu ya. Nah, jadi kesempatan-kesempatan ini memang kesempatan emas. Pertanyaannya memang kalau kita mau ambil variant job atau pekerjaan bekerja selama liburan di Jerman, maka ekspektasinya itu sulit untuk mengatakan bahwa kita akan bisa nabung. Karena kos ini jadi harus punya apa ya, literasi finansial juga, harus paham bahwa ekspektasi untuk mendapatkan tabungan pulang dari sana itu kecil karena ada biaya eh, tiket tadi ya, tiket, visa, terus akomodasi, gitu. Ini yang membedakan dengan mereka-mereka yang melakukan variant job, mahasiswanya memang kuliahnya di Jerman atau di EU gitu ya. Mereka biasanya cost komponen ini tidak terlalu signifikan karena mereka tahu how to handle-nya. Nah, tapi ini sebenarnya kesempatan emas untuk bisa mengenal sosial budaya di sana, juga mempunyai kesempatan atau mencari peluang untuk bisa ngambil S2 atau apapun yang menjadi eh, tujuan atau impian mereka-mereka yang mau berangkat gitu ya. Saya ada satu universitas yang memang sayangnya akhirnya masuk dalam list ini juga, tapi mereka berhasil eh, mengupgrade lulusan D3-nya dan semuanya skill gitu ya, skill bukan bukan harus menjadi bukan insinyur atau apa enggak, semua keterampilannya itu meningkat drastis dan kepercayaan dirinya itu jadi bagus gitu ya. Dan mereka dari D3 bisa S1 gitu nantinya. Dan tentunya dengan harapan bisa memperbaiki. Nah, ini penting penting dipahami. Jadi ditanya deh, semua itu pasti akan memberikan gambaran yang sama. Nah, isu variant job yang ada kemarin ini yang sampai begitu signifikan ya, eh, disebutnya ada 33 universitas ya, ternyata di list saya ada 40. Nah, di Jawa ini sendiri ada 20 universitas terbagi di Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Jogja, Solo, Salatiga, Madiun. Di Bali ada 3, di Denpasar semuanya. Sumatera ada 6, Palembang, Lampung, Jambi, Deli, Serdang, Teluk Dalam. Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, Buton, dari Bau-Bau. Nah, bayangkan mereka punya uangnya, tapi mereka kurang informasinya. Bagaimana kita reach out, kita bisa memberitahu bahwa ini loh prosedurnya, ini loh yang harus disiapkan. Bukan bukan berapa kita bisa bayar, bukan itu. Karena ini kasus meningkat di kasus dalam laporan bilateral ya Indonesia Jerman. Ini jadi kasus yang meningkat pelanggaran-pelanggaran seperti ini gitu. Jadi kasus deportasinya juga meningkat. Itu yang disayangkan. Kalau ini tidak menyangkut akademik, itu mungkin saya nggak akan sharing di sini. Tapi ini menyangkut akademik. Nah, kita perlu mengajarkan anak-anak kita supaya apa sih? Mereka berani, mereka percaya diri, bisa mandiri, tapi comply. Harus tahu aturannya seperti apa gitu ya. Walaupun sayangnya baru belakangan statement official dari Dirjen keluarnya yang menyatakan bahwa program variant job itu bukan tidak memenuhi kriteria MBKM.
Tapi ini kan belakangan, seharusnya ini sudah ada di depan, gitu ya, pada waktu mulai ada, bukan sesudah 1.000 mahasiswa berangkat ya, mungkin sebelumnya itu sebenarnya udah ada. Pertanyaan saya sebenarnya di sini mungkin ada pelanggaran dari visanya, karena kalau ngambil visa untuk ngejob, itu visa kriterianya tertentu dan sudah harus membuktikan bahwa dia sudah ada penempatan. Nah, ini rancu di sini. Nah, ini mestinya diketahui juga oleh para eh, akademisi atau mahasiswa ya yang mau berangkat bahwa eh, ini apa akan klasifikasi ini menjadi penting gitu ya. Dan isu ini dibesar-besar apa besarnya itu adalah seolah-olah eh, Jerman itu apa melakukan perbudakan bahasa kasarnya. Di sana nggak ada, di sana regulasinya jelas banget. Masalahnya apakah kita sudah paham regulasi mereka sebelum kita mengirimkan supaya tidak menjadi justru kita yang melakukan perbudakan itu sendiri gitu ya. Jadi ini bukan komoditas kalau menurut saya. Karena apalagi kesempatan magang di Indonesia ini nggak sebanyak di Jerman. Jerman itu kan hampir semua kota itu punya industri potensial untuk kita bisa magang ya sebenarnya. Bukan ngejobnya ya, ngejobnya malah lebih banyak lagi. Asal mau ngerjain apa aja gitu banyak sekali. Ini ini yang pertama. Nah, reach out. Kalau dari Jakarta, sayangnya memang di Jakarta ini juga ada ya 8. Dan ini yang saya ceritakan ini ada kebetulan salah satu universitas. Menurut saya bagus karena kita sering konsultasi, sering ngobrol, ya. Dan mimpinya itu juga ini. Tapi saya nggak tahu, saya belum tanya apa yang terjadi dengan mereka. Tapi eh, mereka sudah mengirimkan sebelum program ini ditangani oleh agen. Nama agennya ada 2 agen ya yang yang menjadi masalah, yang bermasalah sekarang ini. Jadi yang pergi pasti lebih dari 1.073 nih. Tapi ini ada yang raise hand ya, Ibu Susi. Bu Susi, Ray mau tanya, silahkan Bu. Ibu, Ibu mau tanya, udah raise hand. Chat kepencet aja mungkin Bu. Oh, Bu. kepencet ya. Oke. Saya diingetin loh Pak Hasan kalau kecepatan atau Ya, 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 silakan, silakan, silakan. ya. Tapi mm, artinya di sini kalau begitu memasuki di kota-kota yang jauh dari metropolitan ya misalnya, ini distorsi informasi ini mungkin terjadi gitu. Kayak kita sendiri masih kesulitan untuk reach out misalnya ke bau-bau gitu ya, sulit gitu. Kita juga nggak nyampe gitu karena mereka juga nggak pernah bersinggungan dengan kita. Nah, ini sedikit contoh apa sih yang jadi isu ini 40 listnya ya, 40 universitas. Nah, di sini ada pakai agency ya. Apa yang 1.047 mahasiswa ini, apa yang mereka bayarkan itu ranging ya. Pendaftaran 150 sampai 2,5 juta variatif. Lalu 550 euro. Ini 550 euro ini sebenarnya menurut saya memang harus dibayarkan karena visa aja sekarang di atas 100 euro ya. Lalu ini di luar tiket nih. Ya, lalu ada 30 juta dana talangan. Saya nggak ngerti dana talangan maksudnya seperti apa. Tapi ini yang menjadi isu dan sekarang ditangani oleh Bareskrim. Karena kan jadi kriminal ya kalau Bareskrim ini. Kan sayang, ini kok akademik kok jadi kriminal gitu ya. Artinya ada yang something wrong yang harus menjadi perhatian kita semua sebenarnya. Karena ini kan masa depan anak-anak cucu kita juga gitu ya. Jangan sampai eh, penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan seperti ini eh, bisa dengan mudah terjadi gitu ya. Tapi apa sih? Jadi ternyata sesudah saya dalami, saya cari infonya,
itu ada mereka pakai MOU dan berdalih dengan CSR. Nah, kembali artinya di sini saya melihat mungkin regulasi kita yang perlu dipertajam, baik itu dari Kemenristek Dikti, apa Kemendikbud ya, Kemendikbud eh, Ristek, lalu dan juga mungkin di universitas-universitas ini seperti apa. Karena pada saat kita mulai dengan transaksi, artinya bahwa itu volume akan mendapatkan ini menjadi tanda tanya kalau untuk saya. Nah, kenapa Jerman itu memanggil? Jerman ini udah 10 tahun lebih itu membuka sebenarnya peluang dan memang banyak banyak loh ahli-ahli Indonesia. Salah satu ahli lighting itu itu tingkat apa ya, D3 ya, nggak sampai D3, tapi ahli banget karena dia itu memang selalu praktek. Jadi mulainya dari magang di IO yang memang pengadaan untuk lighting, ini salah satu yang dipakai di istana, ahli lightingnya itu yang benar-benar perfeksionis. Eh, ada laki, ada perempuan, mereka akhirnya bikin usaha sendiri. Artinya dari situ mereka menjadi mandiri dan sangat pede dan memang berkualitas. Ya, awalnya mereka ikut program yang mereka pergi ke Jerman untuk magang. Jadi bukan untuk kuliah, bukan untuk jadi S1 atau S2 atau S3, tapi memang untuk menjadi terampil. Nah, kenapa di Jerman ini membuka banyak sekali kesempatan? Ini bukan hanya ke Indonesia, walaupun Indonesia itu menjadi apa ya, favorit. Salah satu yang favorit di Jerman itu adalah orang Indonesia. Nah, kan demografinya ini kan hampir piramida terbalik ya. Memang angkatan mudanya sedikit dan angkatan muda yang mau bekerja di sektor-sektor yang eh, low skill itu juga nggak banyak gitu. Mereka pasti panggil salah satu. Dulu pernah pasca Perang Dunia Kedua, Jerman itu membuka kenapa banyak orang Turki di Jerman dan sekarang udah generasi ketiga mereka sudah embedded ya, culture gap-nya udah kecil, itu ya karena kurang orangnya gitu dan orang Turki itu mau dulu kerja apa aja, sekarang udah enggak ya, tapi dulu zaman dulu mulainya seperti itu. Vietnam juga begitu sama itu ya. Nah, sekarang mereka mengambil dan memberikan kesempatan itu karena apa? Penuaan populasi, terus angka kelahiran rendah, banyak migrasi, banyak orang Jerman yang migrate juga keluar ya. Lalu ada urbanisasi, semua mau ke kota, pekerjaan-pekerjaan. Sementara industri-industri pendukung itu kebanyakan di kota-kota kecil kalau di sana itu, bukan di kota besar. Lalu keanekaragaman etnis dan budaya. Ini yang membedakan. Nah, kenapa mereka menyasarnya ke Indonesia? Indonesia ini kan bonus demografi nih. Kita hampir perfect nih ke bawah nih. Masalahnya adalah nanti 20 tahun lagi ini akan besar sekali menjadi beban yang generasi berikutnya seperti Jerman. Ini yang di bawah ini India. India juga akan mengalami masalah yang sama. Eh, dan mereka tidak punya bonus demografi ya, cuman salah satu yang mungkin diprediksi populasinya akan meledak itu. Mungkin the next 10 years ya. Nah, mereka udah Jerman membuka kesempatan ini banyak iming-imingnya. Dulu kita menolak ya, ada namanya program Triple Win ya, mereka mau ambil salah satu yang akhirnya sekarang dibolehkan lagi. Jadi tahun 70-an itu program itu ada, kemudian 90-an dan sampai belum lama ini itu nggak boleh. Dan sekarang dibuka lagi yaitu pengiriman nakes, tenaga kesehatan, suster, perawat, caretaker, itu banyak. Dan itu yang salah satu sukses besar karena sumber daya manusia dari Indonesia itu bagus banget. Dan mereka akhirnya hidup dan pensiun sekarang udah banyak. Saya kenal juga beberapa mereka hidup, menikah, punya anak, punya keluarga, pensiun dan tetap di sana.
Karena nggak bisa lagi pulang ke Indonesia, mereka tidak dihargai dengan kualitas yang dia punya, dengan pengalamannya. Jadi mau nggak mau mereka stay di sana. Itu untuk suster dan tenaga kesehatan ya, caretaker, caregiver, seperti itu. Nah, Jerman kemudian 2022 mulai keluarin lagi brosur, mulai campaign lagi untuk memberikan kesempatan variant job untuk mahasiswa di EU dan non-EU. Nah, inilah mungkin yang menjadikan gayung bersambut, seolah-olah ini terbuka dan akan ada sesuatu yang khusus. Nggak ada perlakuan khusus, semua akan berlaku sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Ini masalah yang banyak orang kurang paham, tapi kalau mereka juga berhitung bahwa kalau semua pekerjaan ini ada tenaganya, yang mana orang Jermannya sudah berkurang, harus ada filler, dia nggak tahu. Dan ini kan nggak hanya Indonesia, banyak. Tapi isunya ini baru muncul, eh, apa ya, terjadi isu ini baru Indonesia yang saya dengar. Saya belum tahu yang lain sementara ini. Oke, saya rasa ini sampai eh, jarang kedutaan itu mengeluarkan informasi publik. Ya, informasi publik ini dikeluarkan karena banyaknya keluhan, baik dari si mahasiswa-mahasiswa ini, karena mereka ekspektasinya adalah, oh saya akan dibayar seperti expert. Nggak mungkin, low entry itu nggak akan mungkin seperti expert ya. Nggak. Pasti masih pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat bergantung pada fisik ya. Itu kecepatan, ketepatan, kita latihannya dari fisik dulu ya. Banyak bisa kita kerja di biro ya, di kantor, tapi pekerjaannya jadi tukang fotokopi, tukang nganterin surat, pokoknya yang harus mondar-mandir, bukan yang suruh duduk mikir gitu, enggak. Karena mahasiswa itu memang belajar gitu loh, bukannya untuk memberi solusi, tidak diharapkan untuk memberi solusi, kecuali si mahasiswa ini extraordinary dan dia membuktikan, baru akan ada kemungkinan untuk nantinya diajak. Jadi kamu jawaban aja di sini gitu ya. Ini terjadi sama anak saya, kan anak saya juga harus magang. Anak saya kuliah di Jerman juga, magangnya juga masih sama 6 bulan juga. Nah, dia nggak bisa dapet ngambil ini tugas akhir, apa surat untuk rilis boleh ngambil tugas akhir, kecuali dia membuktikan dia udah magang. Nah, ini harus bersamaan. Paling tidak dia sudah punya tempat. Kalau belum selesai nggak apa-apa, tapi harus ada. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia setelah magang, setelah memenuhi persyaratan kampus, dia tetap di stay di perusahaan itu, tapi sebagai ngejob ya, yang hanya boleh separuh dari jam kerja, dan mulai diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit meningkat gitu ya, dari belum full, bukan sebagai fresh graduate, tapi dalam transisi menuju fresh graduate. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari magang yang kalau kita pakai kesempatan itu dengan baik, itu yang eh, bisa menjadikan advantage keuntungan bagi kita sendiri. Nah, laporan-laporan tadi dari dari kita dapat dari eh, kedutaan Indonesia di Jerman itu adalah misalnya kontrak, masalah kontrak. Masalah kontrak antara peserta dengan antara dan penyalurnya ditulis dalam bahasa Jerman tanpa terjemahan. Ini nggak boleh jadi isu gitu loh. Kalau kita mau mandiri, kita yang harus tahu. Saya mau magang, saya yang harus tahu, bukan saya melemparkan ke pihak ketiga. Nah, ini pemberian pengertian-pengertian seperti ini banyak ya, antara kontrak, terus jenis pekerjaan tidak sesuai dengan informasi, atau hal-hal seperti ini nih sebenarnya nggak perlu terjadi. Nah, ini juga ada pada saat sakit, kelelahan fisik, mental, harus dirawat di rumah sakit, ternyata nggak punya asuransi. Ini menimbulkan masalah-masalah isu-isu tersendiri. Nah, ini mungkin sedikit terhadap TPPO ini yang terjadi.
Saya menyayangkannya kan ada saat ini 5 tersangka ya. Salah satunya ini dari akademik gitu. Jadi, waduh ini kita mesti banyak diseminasi informasi. Saya sendiri kalau melihat dari Yayasan Indonesia Jerman merasa sedih ya. Kita eh, jangan sampai Indonesia yang sudah lagi bagus di mata dunia ini justru ditimbulkan isu-isu seperti ini gitu. Dan ini memberikan preseden buruk dan juga buat generasi muda, buat anak-anak kita ini nanti apa ya menjadi ciut gitu loh nyalinya. Jangan gitu karena kita butuh orang-orang yang mau mandiri, yang mau fight, yang tahu what to do gitu ya dengan berjalannya waktu melalui latihan. Mungkin itu dari saya terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan ikut membantu dan menambah informasi. Tapi kalau yang berhubungan dengan hal-hal ini itu boleh kontak Yayasan Indonesia Jerman. Karena kita akan bisa sampaikan kepada institusi-institusi yang terkait lainnya. Mungkin itu lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.